Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Fikih Mawaris akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kewarisan Khunsa dan Kewarisan Mafqud yang beranggotakan Devi Fajriyati nim belakang 081, Anas Sintia Rahmawati nim belakang 082, Febriana Nurisanti nim belakang 083 dan Aziz Tegar Wahana nim belakang 072. Pengertian khunsa atau banji. Pengertian al-khunsa atau banji dalam bahasa Arab diambil dari kata hanasa, berarti lunak atau melunak. Misalnya, hanasa wa tahanasa, yang berarti apabila ucapan atau cara jalan seorang laki-laki menyerupai wanita, lembut dan melengkak-lengkok. Karenanya dalam hadis sahih dikisahkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Makna khunsa menurut para fuqaha, orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan kelamin wanita atau bahkan tidak mempunyai alat kelamin sama sekali. Keadaan yang kedua ini menurut para fuqaha dinamakan khunsa mushkil, artinya tidak ada kejelasan, sebab setiap insan seharusnya mempunyai alat kelamin yang jelas. Bila tidak berkelamin laki-laki, berarti berkelamin perempuan. Kejelasan jenis kelamin seseorang akan mempertegas status hukumnya sehingga ia berhak menerima harta waris sesuai bagiannya. Saya Devi Fajriyati, NIM 192121081. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang khunsa. Macam-macam khunsa. Macam-macam khunsa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah khunsa ghairu mushkil dan khunsa mushkil. Khunsa ghairu mushkil itu adalah khunsa yang tidak sulit, maksudnya yang khunsa yang telah terang, yaitu khunsa yang telah dapat dihukumi laki-laki atau perempuan dengan memperhatikan tanda-tandanya. Tanda-tandanya adalah dengan memperhatikan kepada alat kelamin itu sendiri maupun kepada sifat-sifatnya, apakah mirip kepada laki-laki atau perempuan. Amir Syarifuddin mengatakan bahwa khunsa ghairu mushkil adalah khunsa yang melalui alat kelamin yang ada dapat dipastikan jenis kelaminnya. Bila melalui tanda yang ada ia adalah laki-laki, bila melalui tanda yang ada ia adalah laki-laki, maka alat kelamin yang satu lagi disebut alat kelamin tambahan. Begitu pula sebaliknya. Khunsa mushkil. Khunsa muskil itu khunsa yang sulit ditentukan. Maksudnya adalah manusia yang dalam bentuk tubuhnya ada keganjilan. Tidak dapat diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, karena tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan apakah dia laki-laki atau perempuan, atau samar-samar tanda itu dan tidak dapat diterjihkan. Menurut Wahbah Zuhaili, khunsa mushkil adalah orang yang keadaannya sulit ditentukan, tidak diketahui kelakiannya atau keperempuannya. Seperti dia kencing melalui alat kelamin laki-laki dan perempuan, atau tampak jenggot dan payudara dalam waktu yang sama. Biasanya dengan kemajuan ilmu kedokteran modern, kemuskilan diakhiri dengan operasi yang menyebabkan kejelasan keadaannya. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, khunsa mushkil dapat diketahui kriterianya, yaitu dapat diperiksa dengan ilmu dan peralatan kedokteran, apakah mereka memiliki sperma atau ovum. Jika mereka sudah jelas dan pasti termasuk pada golongan mana, maka hak dan kewajibannya mereka sama dengan muslim dan muslimah. Selanjutnya adalah makna pemberian hak banci menurut kalangan fuqaha mawaris muamalah bil adhar. Jika banci dinilai sebagai wanita, bagiannya lebih sedikit, maka hak waris yang diberikan kepadanya adalah hak waris wanita. Dan bila dinilai sebagai laki-laki dan bagiannya ternyata lebih sedikit, maka divonis sebagai laki-laki. Bahkan bila ternyata dalam keadaan di antara kedua status harus ditiadakan haknya, maka diputuskan bahwa banci tidak mendapatkan hak waris
banci tidak mendapatkan hak waris. Bahkan dalam madhab Imam Syafi'i, bila dalam suatu keadaan salah seorang dari ahli waris gugur haknya dikarenakan adanya banci dalam salah satu dari dua status, yakni sebagai laki-laki atau wanita, maka gugurlah hak warisnya. Ada 3 pendapat ulama mengenai pemberian hak waris kepada banci muskil. Yang pertama yaitu menurut madhab Hanafi. Madhab Hanafi ini berpendapat bahwa hak waris banci adalah yang paling lebih sedikit bagiannya di antara keadaannya sebagai laki-laki atau wanita. Dan ini merupakan salah satu pendapat Imam Syafi'i serta pendapat mayoritas sahabat. Kemudian yang kedua adalah menurut madhab Maliki. Madhab Maliki ini berpendapat bahwa pemberian hak waris kepada para banci hendaklah tengah-tengah di antara kedua bagiannya. Maksudnya yaitu mula-mula permasalahannya dibuat dalam 2 keadaan, kemungkinan disatukan dan dibagi menjadi 2, maka hasilnya menjadi hak atau bagian banci. Kemudian yang ketiga yaitu menurut madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i ini berpendapat bahwa bagian setiap ahli waris dan banci diberikan dalam jumlah yang paling sedikit, karena pembagian seperti ini lebih meyakinkan bagi tiap-tiap ahli waris. Sedangkan sisanya untuk sementara tidak dibagikan karena masing-masing ahli waris hingga telah nyata keadaan yang semestinya. Inilah pendapat yang dianggap paling rojih atau paling kuat di kalangan madhab Syafi'i. Pengertian mafqud atau orang hilang. Mafqud dalam bahasa Arab secara harfiah berasal dari kata faqadha yang bermakna hilang atau lenyap. Sedangkan dalam istilah, mafqud adalah orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti, sehingga tidak dapat dipastikan apakah ia masih hidup atau sudah wafat. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dan perlu ditetapkan status hukumnya. Kewarisan mafqud. Mafqud bisa bertindak sebagai mewaris dan bisa sebagai ahli waris. Apabila sebagai mewaris, maka harta peninggalannya ditahan terlebih dahulu sampai ada berita yang jelas atau sampai ada keputusan hakim tentang status kematiannya. Begitupun apabila sebagai ahli waris, maka harta peninggalan ditangguhkan sampai ada status hukum yang jelas keberadaan mafqud. Pertimbangan dalam menentukan statusnya. Yang pertama, bukti yang dapat diterima secara syara', seperti kesaksian seseorang bahwa mafqud telah meninggal. Yang kedua, berdasarkan batas waktu. Menurut Imam Hanafi, mafqud itu dianggap telah wafat jika orang-orang yang seusia dengan dia di daerahnya telah wafat, sehingga tidak ada lagi yang masih hidup, dan ini waktunya sekitar 90 tahun. Menurut Imam Maliki, tenggat waktu itu adalah 70 tahun dengan landasan hadis Rasul yang menyatakan bahwa usia umatku berkisar antara 60 tahun sampai 70 tahun. Menurut Imam Syafi'i, tenggat waktu itu adalah 90 tahun, yaitu batas usia orang-orang yang seperiode dengan dia di daerahnya. Menurut Imam Hambali, poin A, ditunggu sampai yang bersangkutan berusia 90 tahun karena biasanya di atas usia ini sudah tipis kemungkinannya bagi seorang untuk bertahan hidup. Poin B, diserahkan kepada pertimbangan hakim. Yang ketiga, apabila status hukumnya sudah jelas, maka harta dapat dibagi oleh ahli warisnya, atau apabila ia sebagai ahli waris, maka bagiannya bisa dibagikan.
Kemudian apabila suatu saat si mafkud itu muncul, maka ada beberapa konsekuensi yang harus si mafkud itu terima. Yang pertama yaitu apabila si mafkud itu kedudukannya sebagai mawaris, ia tidak berhak menuntut harta yang telah dibagikan kepada ahli warisnya. Namun ada beberapa pendapat yang menyatakan ia masih berhak atas harta tersebut. Tetapi yang paling rasional adalah ketika sudah ditetapkan secara hukum, maka apabila ia muncul, ahli waris seharusnya membantunya tanpa mengembalikan hartanya. Kemudian yang kedua, apabila sebagai ahli waris si mafkud itu, ahli waris yang lain tidak dimintai pertanggungjawabannya, kecuali apabila di awal ada bagian yang dihitung untuk si mafkud tersebut. Nah, kemudian cara menghitung bagian mafkud. Untuk menghitung bagian mafkud ada dua perkiraan. Yang pertama yaitu diperkirakan masih hidup dan yang kedua diperkirakan sudah mati. Semisal ini harta yang ditinggalkan adalah 12 juta dan ahli warisnya ibu, ayah, dan anak laki-laki yang mafkud. Yang pertama diperkirakan masih hidup. Untuk menghitungnya menghitung waris pada umumnya ya, karena anak laki-laki ini diperkirakan masih hidup, jadi bagiannya tetap dihitung. Di sini ada ibu, ayah, anak laki-laki yang mafkud. Bagian ibu 1/6, bagian ayah juga 1/6, dan anak laki-laki bagiannya asobah. Untuk ibu, bagian akhir mendapatkan 2 juta, ayah 2 juta, dan si anak laki-laki ini mendapatkan 8 juta. Kemudian dihitung menggunakan perkiraan si mafkud itu sudah mati. Nah, jika diperkirakan sudah mati, maka si mafkud ini tidak mendapatkan bagian karena sudah dianggap tidak ada atau sudah meninggal. Jadi yang mendapat bagian hanya ibu dan ayah. Ini ibu mendapat bagian 1/3 dan ayah mendapatkan asobah. Jadi bagian akhir ibu mendapatkan 4 juta dan ayah mendapatkan 8 juta. Sedangkan si anak laki-laki yang mafkud tersebut diperkirakan sudah mati, maka tidak mendapatkan bagian. Kurang lebih itu dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Bila ada pertanyaan atau masukan, silahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.